Salam, selamat malam dimanapun penonton Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau mendengar video buatan saudara-saudara di luar sana, Anda harus melihat dulu video ataupun yang saya sampaikan. Karena mereka itu komentarnya ataupun cara memahami kasus MKC ini selalu mereka putar balikkan. Terutama mereka dari bangsa gurun. Mereka bangsa gurun itu selalu senang sekali mencari kabar-kabar hoaks ataupun suka menghina ataupun ya seperti channel-channel abal-abal itu. Oke, baik. Ketahuanlah bahwa ahli dari Majelis Ulama Indonesia tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh penasihat hukum MKC. Bahkan dia bilang sampai nggak mampu, belum sampai ilmu, belum pernah mempelajari. Bahkan sudah jelas ini buku tentang wajah Muhammad, tentang tubuh Muhammad, sudah ada bukunya. Oh, itu salah katanya. Disalahin. Buku yang sudah disiapkan, yang ditulis oleh ahli hadis dan sebagainya. Bahwa mereka hanya mempelajari normatifnya saja. Islam normatif, tanpa memahami keseluruhan ajaran Islam. Ini dari Majelis Ulama Pusat. Tetapi Anda bisa menilainya, bagaimana pemahamannya dan bagaimana peperangan di dalam sidang MKC ini. Mari kita tonton videonya. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, apakah pernah belajar Islamologi dan Kristologi? Pernah ya? Baik, berarti bisa saya tanyakan ya. Tadi ahli mengatakan bahwa Al-Quran itu, tadi saya catat itu 6.666 buah ya? Ayat. Oke. 114 surat ya? Oke. Pertanyaan saya, berapa lama Al-Quran itu diturunkan? Jawabannya kurang lebih 23 tahun. Sejak Muhammad pertama sampai 3 tahun. Tepatnya 22 tahun, lebih 2 bulan, lebih 22 hari. Ya. Baik. Kemudian saya mau tanya, apakah ada di Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa itu Al-Quran dicatat langsung dari perkataan nabinya atau hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, langsung. Benar ya? Ya, jadi beliau punya putar lagi spesial. Kemudian pada awalnya Al-Quran itu apakah langsung ditulis di kertas atau dimusak-musak, misalnya seperti katakanlah di kulit atau di tulang belulang gitu? Seharusnya ya, mushaf itu kumpulan ya. Jadi kumpulan, ya. Jadi apa mushaf? Ya. Baik. Saat itu karena terbatasnya kertas yang ada, seperti itu kumpulan, Kalau begitu, kapan Al-Quran dikodifikasi menjadi buku? Pada masa Sayyidina Al-Siddiq atas usul dan Umar Khattab. Pasca meninggalnya Nabi Muhammad ya. Baik. Kemudian apa bedanya Al-Quran dengan hadis? Kalau Allah yang disampaikan oleh Jibril, kemudian dimasukkan dalam hadis Rasulullah, ya. Dan disampaikan secara mutawatir. Itu adalah dipisahkan kepada banyak orang sahabat dan terus dari organisasi. Kalau hadis itu cuma Rasulullah. Baik. Ucapan, perbuatan atau Rasulullah. Kaulan, fi'lan, atau takriran. Baik. Saudara ahli, apakah pernah membaca surat 3 Ali Imran 42? Pernah. Baik.
Apakah benar di sana ada tulisan, saya baca yang bahasa Indonesia ya? Ya, boleh. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Apa itu betul atau ada bahasanya? Ya. Kemudian surat 19 Maryam 19, ya, malaikat Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Itu betul? Ya. Baik. Kemudian surat 3 Ali Imran 45 mengatakan bahwa ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat, dalam kurung yang datang, itu kurung daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah di kurung. Itu benar? Artinya apa itu ya? Artinya bahwa Nabi Isa itu adalah makhluk Allah yang menjadi Rasul dirinya, bukan Tuhan. Bukan Tuhan ya? Bukan. Baik. Kemudian bagaimana dengan hadis sahih Bukhari jilid 3 halaman 208 ayat 1493? Apakah di sana ada satu, semua anak Adam yang lahir sudah disentuh setan kecuali Isa putra Maryam? Apa itu benar? Kalau saya belum tahu. Belum tahu. Ya. Baik. Kemudian saya mau nanyakan lagi tentang surat 4 An-Nisa 171. Di sana dikatakan bahasa Indonesia ya, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Ya. Dalam kurung yang diciptakan dengan tutup kurung kalimatnya, yang disampaikan kepada Maryam, dan dalam kurung dengan tiupan tutup kurung roh daripadanya. Apakah itu maksudnya bahwa Allah itu berfirman kemudian punya roh juga? Sesuai ayat surat 4 An-Nisa 1 ini? Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa kamu jangan berlebihan dalam beragama, jangan mengatakan kecuali benar. Isa itu adalah Rasulullah dan kalimatnya. Dia bertahan pada Maryam dan seluruh dan pengabdian kepada Tuhan dan Rasulnya. Jadi di situ Allah jelaskan Isa itu adalah Tuhan, tapi sebagai Rasul. Apakah di situ ada perkataan ditiupkan oleh rohnya? Semua manusia itu rohnya. Ditiup rohnya. Baik. Kita sebagai orang Rohi, ada roh Allah dalam diri kita. Baik, terima kasih Anda. Pertanyaan saya yang berikutnya, kan, adakah orang di dunia ini, atau itu orang biasa atau nabi, yang dilahirkan dari rahim seorang wanita suci dalam kurung perawan tanpa melalui hubungan jasmani atau hubungan seksual? Setahu saya tidak bisa. Hanya Nabi Isa ya, tidak ada yang lain ya. Baik. Kemudian siapakah itu Isa Al-Masih itu sebenarnya sehingga disebut sebagai orang yang tersuci atau tak berdosa, bahkan sebagai satu-satunya bayi yang lahir ke dunia tanpa disentuh oleh setan? Ya, jadi Ya. Allah itu ini menurut kuasanya. Baik. Ada manusia lain tanpa kalau ibu, tapi ada langsung berkaitan kekuasaannya. Baik. Ada dari ayah, Hawa itu diambil dari dari ayah. Ada dari baca adalah Isa. Ada yang normal kita punya itu. Jadi itu menurut kekuasaan Allah. Baik, itu kekuasaan Allah ya. Baik, kalau kita bandingkan tadi Isa putra Maryam ini dengan surat Ali Imran 45, di situ dikatakan Isa putra Maryam terkemuka di dunia dan di akhirat itu. Pertanyaan saya, adakah orang yang seperti itu di dunia? Orang Muhammad dari Isa. Siapa? Muhammad ya. Apa itu kelebihannya? Kelebihan dia bahwa dia adalah Nabi dan Rasul pilihan Allah. Sallallahu alaihi Nabi dan Rasul ya. Kemudian saya tambahkan lagi, maka orang Kristen itu menempatkan Muhammad nomor 1 yang lebih baik, bukan Isa. Baik. Kemudian apakah Isa itu benar bisa menciptakan benda mati menjadi benda yang hidup? Betul. Betul ya. Tapi izin Allah, atas izin Allah ya. Baik.
Kemudian kan siapakah yang mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati? Ya, kalau orangnya hanya dari Allah, tetapi bisa diizinkan oleh Allah. Diizinkan ya, baik. Kemudian siapakah yang mampu secara sempurna bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit selain Isa? Apakah ada nabi lain? Setelah saya, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa itu sesuai dengan tantangannya. Kalau Nabi Musa melakukan tukang sihir, maka mukjizatnya berupa tongkat. Nabi Isa akan menghadapi masyarakat yang telah maju dalam medis, maka mukjizatnya adalah berupa orang medis. Rasulullah itu adalah menghadapi orang-orang yang ahli bersastra, maka Quran yang berusaha. Baik. Kemudian apakah Isa itu benar mengetahui hal-hal yang tersembunyi seperti misalnya tentang hari kiamat gitu? Oh, kalau itu saya tahu. Baik. Mengetahui hal-hal tersembunyi lainnya? Ada ya. Bisa ya. Apa yang kalian simpan, Baik. itu Allah mengetahui dan Isa sudah mengetahui. Isa pun mengetahui ya. Ya. Apakah betul Isa itu adalah Imam Mahdi dan hakim yang adil? Oh, masalah Mahdi ini Iya. adalah masalah kelahiran. Berbeda. Baik. Di kalangan Syiah, Mahdi itu adalah Imam Mahdi yang keturunan dari Rasulullah. Tapi ada juga dan di dalam kiamat tak bisa turun. Maka saya sebutkan Mahdi itu dan diturunkan menurunkan salib, mengucap salib, kemudian membunuh babi itu jadi menurut hadis yang saya ini. Baik. Bila demikian, untuk apa Isa turun hanya untuk mematahkan salib dan membunuh babi? Bukankah kalau sangat punya kuasa, misalnya kun fayakun, misalnya langsung hancur itu semua? Kalau memang itu adalah tujuannya? Allah itu punya sunatullah, nanti punya cara. Allah kuasa dulu semua alam manusia dan Allah untuk kebaikan. Jadi disitulah menunjukkan bahwa Allah pun telah menunjukkan kepada kita semua, kita itu meskipun berkuasa tidak salah memanfaatkan orang lain untuk kepentingan yang lain. Baik. Karena ahli tadi menguasai juga tadi kristologi dan islamologi, maka saya mau bertanya tentang banyaknya perselisihan tentang apakah Isa itu samakah dengan Yesus atau berbeda. Saya terus terang kalau masalah itu ada lain, saya tak mau jelaskan. Nggak sesuai keahlian saudara. Kalau keyakinan saya, Keahlian. Ya, keyakinan saya bahwa apa yang dikatakan Yesus oleh Kristen itu dalam agama Islam tidak harus bisa. Baik. Kemudian apakah Isa itu atau Yesus itu disalibkan, pernah mati, kemudian bangkit kembali? Dalam keyakinan tidak. Baik. Bagaimana dengan surat 19 Maryam 33 yang menyatakan diberkatilah waktu lahir, diberkati waktu meninggal, dan diberkati pula waktu dibangkitkan kembali? Maksudnya apa itu ahli? Ya, teksnya berkata wassalamun alaihi Ya. ya itu aku berkata dan keselamatan bagiku saat aku dilahirkan, saya mendapatkan dan membangkitkan kembali. Itu menurut keyakinan kami semua manusia termasuk Indonesia itu nanti akan bangkit kembali. Baik. Pertanyaan saya, kapan Isa itu meninggal? Kalau lahir kan sudah pasti lahir atau di bawah pohon korma ya, kalau nggak salah ya. Kemudian matinya itu kapan dan bangkitnya kembali kapan? Kalau menurut keyakinan kami, Nabi Isa itu memang tidak mati, ternyata Allah. Baik. Kemudian saya bacakan surat 3 Ali Imran 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Itu benar? Nah, di sini kan dia ada akhir itu? Ada ajalnya. Kalau ajal itu kita terjemahkan bisa juga kematian. Bagaimana menurut ahli? Ya, jadi Allah mempunyai kuasa untuk mewafatkan orang dan membiarkan dia sampai Allah kehendaki. Baik. Bila demikian, kalau kita mencermati surat
19 Maryam 33 dengan surat Ali Imran, surat 3 Ali Imran 55. Pertanyaan saya penegasan aja, apakah Isa itu pernah meninggal atau tidak? Tidak pernah. Baik. Kemudian saya mau tanyakan lagi mengenai kaitannya dengan video-video yang dibuat oleh saksi ini yang menyatakan bahwa pengikut Isa itu di atas orang-orang kafir hingga akhir zaman. Itu maksudnya apa itu ayat? Ya, pengikut yang masih konsisten meyakini Allah Maha Esa. Baik. Bila demikian, ahli kan sepertinya tadi tidak mau larut dengan memahami Taurat dan Injil, karena itu imannya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, betul. Bukankah Taurat dan Injil itu adalah diturunkan oleh Allah juga selain Al-Quran? Betul, tetapi Allah mengatakan mereka telah berubah. Baik. Bukankah Allah sanggup menjaga firman-Nya? Kenapa bisa dirubah? Anehnya, ketika Allah berubah, ada Injil turun. Ketika Injil turun, ada perubahan, ada Al-Quran. Baik. Kalau Quran berjalan ke kiamat, karena ada di Pertanyaan saya, apakah Allah tidak menjaga Taurat dan Injil? Tidak bisa dirubah? Tidak dijaga. Ya. Siapakah yang berani merubah Taurat dan Injil? Para pengikutnya. Para pengikutnya. Apa? Di situ jelas. Allah mengatakan Tuhan mereka berubah. Saya mau tanyakan, saudara ahli tahu nggak bahwa agama Yahudi dengan agama Nasrani sudah berpisah kurang lebih 2022 tahun. Ya. Tetapi ketika mereka berjumpa kembali, ternyata ayat-ayat apa yang ada di agama Yahudi dengan di Kristen itu masih sama. Lalu pertanyaannya, apa yang dirubah? Pertanyaan saya, apakah yang meyakini bahwa Isa itu sebagai Tuhan? Bagaimana? Apa yang meyakini? Percaya Isa Tuhan? Tidak. Pertanyaan saya, apa yang dirubah dari Taurat dan Injil itu? Di situ ada Trinitas. Kalau dalam Trinitas itu tidak ada. Karena aku mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Trinitas itu bukankah itu Allah, firman-Nya dan rohnya? Demikian tidak ada Trinitas. Apakah jangan pernah bicara Trinitas. baik? Oke, kita lupakan Trinitas. Toh tidak ada di dalam Taurat dan Injil juga tidak ada Trinitas. Itu hanya pemahaman para apologet. Pertanyaan saya, apakah Allah itu berfirman? Firman. Siapakah atau apakah firman itu dalam pemahaman ahli? Pemahaman saya, firman itu adalah Al-Quran, ya. Artinya firman itu adalah Al-Quran menurut pemahaman ahli, ya. Kemudian, apakah Allah itu ada rohnya? Tadi ahli mengatakan Allah meniupkan rohnya kepada kita juga, termasuk kepada ahli toh. Baik. Allah memiliki segala-galanya yang dimiliki Allah. Baik. Jadi bagi Allah yang tidak masalah. Allah memiliki segala-galanya. Baik. Ini Rasul yang dimiliki Allah. Mereka menjelaskan yang bumi Allah. Baik. Saya mau bacakan surat 3 Ali Imran 54 dan surat 8 Anfal 30. Iya. Anfal, ya. Baik. Mungkin lidah saya kurang pas mengucapkannya. Berarti saya bacakan bahasa Indonesia. Orang-orang kafir membuat tipu daya, dan Allah pun membuat tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Saudara ahli bisa menjelaskan itu? Ya, bahwa orang-orang kafir tipu daya dengan merekayasa Tuhan dan sebagainya. Allah lebih canggih lagi, lebih ditipu. Jadi pengertian itu mengawali bukan Allah lebih canggih lagi. Kemampuan Allah di atas mereka. Jadi lebih ditipu. Begitu maknanya. Artinya Allah juga melakukan tipu daya. Bukan. Bagaimana maksudnya? Allah itu mengetahui benar budaya, tapi Allah lebih canggih lagi. Tapi Allah nggak mengetahui budaya tidak. Tapi Allah mengetahui bahwa itu menipu, sehingga mereka tidak bisa mengakui Allah. Terus Allah menipu. Baik, makanya saya minta penjelasan daripada ahli supaya kita pahami. Kemudian saya mau bacakan surat 4 An-Nisa ayat 156. Di sana disebutkan karena kekafiran mereka dalam kurung terhadap Isa tutup kurung, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar dalam kurung zina.
Siapakah yang dimaksud di sini yang menuduh Maria itu berzina menurut ayat yang saya bacakan barusan? Iya, yang saya tahu Yahudi. Yahudi ya. Baik. Jadi, Apakah umat dalam catatan kami orang Yahudi itu terlalu menistakan ibunda Maria. Nggak apa-apa, karena itu berlaku berlebihan. Baik. Jadi umat Yahudi yang menuduh dia. Iya. Bagaimana dengan para apologet Islam? Ada sebagian yang menyatakan itu zina hasil perzinahan dengan tentara Romawi. Itu tidak benar ya? Tidak benar. Itu suci. Karena belum lama ini ada profesor saya baca di YouTube, dia menyatakan berzina gitu. Itu tidak benar ya? Baik. Sesat ya. Iya. Baik. Kemudian saya mau bacakan surat 4 An-Nisa 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya dalam kurung Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Maksudnya apa itu ahli? Ya, jadi di antara orang-orang ahli kitab itu Ya. yang mengetahui kebenaran pasti kepada Isa. Dan bisa tahu siapa di antara mereka yang beriman, siapa ingkar, bisa tahu. Ya, atas izin Allah. Yang mau saya tanyakan, bagaimana Isa bisa menjadi saksi terhadap mereka? Dan siapakah mereka ini? Allah memberitahu mereka. Rasul pun juga jadi saksi orang dahulu. Kenapa? Karena memberitahu Allah. Baik, saya bacakan juga surat 47 Muhammad 19. Ya. Pernah mendengar? Pernah. Baik. Maka ketahuilah dalam kurung ia Muhammad itu kurung bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampun dalam kurung kepadanya itu kurung bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin. Ya. Ahli bisa jelaskan itu? Ya, jadi memang Muhammad adalah maksum yang tercegah dari dosa. Sungguh demikian dengan sifat ketawaduannya, Nabi Muhammad kalau simpan setiap hari itu kan orang 100 kali beristighfar sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya. Kemudian para ahli iman pun juga punya dosa. Tidak ada yang susah dosa karena dia karena Allah yang nafsu orang sawah karena itu Tuhan. Semua manusia itu punya nafsu sehingga tertentu ada dosa. Pertanyaan saya, mengapa ini manusia berdosa, bahkan Nabi atau Rasul juga berdosa? Tidak berdosa ya? Berarti itu tulisannya maksud tadi artinya? Baik. Jadi artinya sama juga dengan Isa tidak berdosa ya? Baik. Lalu mengapa dia nasibnya ada di tangan Isa? Yang Muhammad itu di akhir zaman. Kan hakim yang adil itu tadi kan Isa. Lalu Muhammad itu justru berisi kalau aku bisa itu Muhammad. Jadi ada keyakinan dalam diri kami umat Islam bahwa Isa itu menjadi penyelamat Muhammad, tidak ada. Muhammad justru Allah bukan tak usah. Baik, kalau begitu saya bacakan hadis Ibnu Majah atau Al-Asiyah. Pernah dengar? Hadis ya Ibnu Majah Al-Asiyah. Pernah dengar? Tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam. Belum pernah ya. Baik. Kemudian saya bacakan lagi hadis sahih Muslim nomor 127. Di sana dikatakan, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Apa itu betul? Betul. Bisa ahli jelaskan itu maksudnya? Ya, bahwa tidak itu Allah turunkan Nabi Isa, tapi jadi menentukan sampai berseluruh itu. Karena dia adalah yang adil sesuai dengan Allah. Baik. Apakah Allah juga punya gelar sebagai hakim yang agung atau disebut Al-Fata'ah? Bukan ahlul hakimin. Ahlul hakimin. Apa itu, saudara Adi? Itu adalah zat yang paling adil. Ahlul hakimin. Jadi Allah itu adalah punya sifat ahlul hakimin. Zat yang paling adil. Hakim yang paling adil tidak mungkin melisa orang yang baik. Atin tadi ya? Ya. Baik. Kalau begitu, kalau kita baca surat Atin 95
atau At-Tin 8. Tolong majelis diarahkan sebagaimana tawaran ini mengkaji semua tafsir dan jadi maksud banyak hubungan orang. Iya. Baik. Mohon majelis kami berkata kalau tidak fokus dengan pertanyaan. Kami lagi fokus kepada dakwah. Baik, yang saya belum baca. Ini ada kaitannya dengan video yang mulia. Kemudian di situ dikatakan, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Betul ya. Lalu kenapa disebutkan Isa itu hakim yang adil juga? Itu adalah anugerah Allah. Jadi bukan berarti keadaan Isa itu lebih tua, tidak. Bukan dia itu sebagai manusia yang diberikan suatu sifat yang ada juga, tapi bapaknya adalah Allah. Maksud saya begini ahli, bukankah Isa itu maksudnya Allah juga? Datang ke dunia? Bukan. Baik. Ada saya sampaikan pada di majelis ini namanya diarahkan pada surat pertama yang terbuka oleh terdakwa. Ini ada kaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tanyakan yang mulia. Kalau itu kan diarahkan, apakah ada sepanjang hati ini memang kemampuan di ibadah Islam? Tidak kaitan dengan Yesus dan dengan Allah. Baik, saya mau tanyakan tentang surat 31 Luqman 34. ya. Di sana dikatakan sesungguhnya Allah di sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Betul? Ya, betul. Lalu saya menanyakan surat 43 Al-Zukhruf 61. Ya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberitahu pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus atau siratul mustaqim. Bagaimana pandangan ahli tentang ini? Semua nabi menginformasikan telah ada kiamat. Tetapi tidak satu pun dapat kejadian. Tapi bisa tahu apa kejadian kiamat. Kalau memangnya semua orang percaya, orang beriman, tapi beriman salah satu masalah percaya pada kiamat kan? Tapi masalah waktunya tidak ada tahu. Jadi itu Nabi Isa sudah memberitahu umatnya telah ada kiamat. Tapi orang itu tidak ada tahu, dia tidak tahu. Itulah Allah. Ini kan ada dua ayat ini yang menyatakan hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi Isa pun tahu. Bagaimana itu? Tahu ada kiamat, kamarnya tidak tahu. Baik. Makanya dia tidak tahu kerja. Kalau begitu saya bacakan lagi hadis Anas bin Malik halaman 72. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan firman Allah. Itu maksudnya bagaimana? Jadi roh Allah itu adalah semua kita punya roh Allah. Kalau melindungi jawabnya itu Allah. Makanya dalam proses masuk dia, kenapa makanya itu sudah berada sebagai ada roh Allah. Baik. Saya bacakan juga surat 5 Al-Hadid. Pernah dengar atau baca? Di situ dikatakan ayat 5 ya. Di situ dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya apa itu? Allah itu berdasarkan baik. Itu yang itu dimaksud Allah atau Isa? Allah. Baik. Kemudian surat 43 Al-Zukhruf 63. Dan tatkala Isa datang membawa terang, dia berkata, sesungguhnya aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebahagian apa yang kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bagaimana penjelasan ahli tentang ini? Ya, penjelasannya seperti seorang nabi yang membawa ajaran. Baik. Juga ada pesan situ berkenaan dengan Allah. Karena sudah nabi, bukan nabi saya. Baik. Kemudian saya tanyakan, pernah ahli mendengar mutiara hadis 2002 jilid 3 nomor 132? Napasku ada di tangan Isa putra Maryam. Belum pernah dengar ya. Baik. Kemudian surat 5 Al-Maidah 68. Katakanlah hai ahli kitab. Ini adalah agama Islam. Ya. Kamu tidak Baik. Ini saya kutip dari ya. Al-Maidah ya.
Ya, Itu di Quran ya maksudnya kan? ya, Oke. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran ya, yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. ya, Itu perkataan siapa kepada siapa ya. dan bagaimana ini memahami ini saudara ahli? Itu adalah perkataan Allah. Ya, dan saya pasti dulu. Apa yang berapa? Surat 5 Al-Maidah 68. Baik, Ya, saya harus memastikan betul. supaya tidak tahu saya. Alhamdulillah. Ya. Ini adalah firman Allah kepada orang kita. Ya, kamu ada harapannya kalau kita mendengarkan Allah Injil dan yang Allah turunkan kepada kalian dan kalian. Ini adalah maksudnya sebelum ada perubahan. Ya, di sini kan disinggung mengenai Taurat, Injil dan Al-Quran, betul? Saudara ahli? Dan apa itu? Surat 5 Al-Maidah 68. Iya, itu Pertanyaan saya terkait dengan ayat ini, apakah ada kewajiban umat muslim beriman kepada Taurat dan Injil? wajib. Wajib ya, Wajib oleh Allah, tetapi sebelum berubah. sebelum ada perubahan. Ya. Baik. Bila demikian, bagaimana dengan para mualaf yang sering juga mengatakan Taurat dan Injil ini palsu tapi tidak pernah bisa diinformasikan kapan dipalsu dan siapa yang memalsu, tapi sering juga mereserver ayat-ayat tertentu dalam ceramah-ceramahnya dari ayat-ayat ini juga, Taurat dan Injil ini. Kalau mereka, contoh saya, Baik, sebagai ahli maksudnya. ya kalau mereka punya itu saya tidak tahu. Baik. Kemudian terkait dengan video daripada terdakwa yang juga ada dalam dakwaan jaksa, beliau membuat video ini salah satu sebagai jawaban terhadap ceramah dari Bapak Abdul Somad yang menyatakan di salib itu ada jin kafir, menoleh ke kiri atau ke kanan, berseru-seru haleluya haleluya. Bagaimana tanggapan ahli terhadap itu? Saya tidak tahu, jadi saya mau mengerti. Hah? Saya tidak tahu. Saya kata kembali dan kata itu tidak kaitannya dengan Ada di dalam itu terdakwa. Jelas ada uraian dalam dakwaan. Baik, saya lanjutkan pertanyaan lainnya yang mulia. Kepada ahli, apakah pernah membaca surat 10 Yunus ayat 94 yang menyatakan, maka jika kamu dalam kurung Muhammad itu kurung berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu, sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ini maksudnya bagaimana nih surat 10 Yunus 94 ini, saudara ahli? Ya, sudah saya pasti. Yunus berapa? 100. Surat 10 Yunus 94. Iya. Ya, walau katakanlah kalian seperti orang yang berhubungan ayat Allah jika itu bagian rugi. Ya, jadi kalau kamu ragu terhadap apa yang itu kepadamu, tanyakan orang berkata Iya. karena sebetulnya itu siapa orang. Jadi itu dari Rasulullah. Siapakah yang dimaksud di sini pembaca kitab sebelumnya yang harus ditanyakan oleh hambanya Muhammad itu? Ya, dikatakan Rasul Nabi itu adalah antara lain Rasul Salam. Baik. Orang yang khusus ya. Pernah mendengar yang bernama Waraqah bin Naufal? Benar, Siapa itu? dia adalah paman dari Khadijah. Apakah benar dia seorang pendeta Ya, Nasrani Koptik? betul. Apakah benar beliau yang meramalkan kenabian daripada memberitahu? Ya, Memberitahu. karena beliau adalah ahli kitab. Alkitab. Jadi masih asli, bukan yang terubah, sehingga percaya pada Rasulullah. Kalau yang terubah bukan Rasulullah, Baik. jangan salah beliau Rasulullah. Bahwa percaya Rasulullah. Baik, oke.
Kemudian karena ahli tadi mengatakan bahwa ahli juga memahami kristologi, bolehkah saya tanyakan Yohanes 14 ayat 6? Ya, saya mau terlibat dalam saya muslim, ya saya Kristen hanya mau menjawab yang terkait Islam. Tapi ahli tadi belajar kristologi? Meskipun saya belajar, kalau saya mau menjawab. Tidak mau menjawab ya. Baik. Kemudian saudara ahli tahu tidak bahwa terdakwa ini mengucapkan apa nama itu basmalah ya kalau dalam muslim ya, yang disebut tadi harusnya menurut ahli tadi Bismillahirrahmanirrahim, oleh terdakwa disebut menjadi Bismi Yesus. Baik, pertanyaan saya, saudara ahli tahu tidak bahwa dia ketika mengucapkan ini dia sudah orang yang dibaptis dan percaya Yesus sebagai Tuhan sesuai Yohanes 10 ayat 30? Saya tidak pasti, tapi ada masih ada itu. Tapi kan kata-kata Al-Quran, jangan apakah ahli sudah pernah bepergian ke Timur Tengah, misalnya ke Mesir? Oh, sudah saya pergi ke sana. Baik, pernah bertemu dengan Kristen Koptik di sana? Saya tidak tahu perkaranya, tapi saya untuk ziarah sampai ke Tengah. Baik, Tuhan ya. Pertanyaan saya, salam apakah yang diucapkan oleh Kristen Koptik di Timur Tengah? Saya tahu. Apakah mereka mengucapkan Assalamualaikum? Saya tahu. Tidak tahu ya. Baik. Kemudian terkait dengan video tadi, kitab kuning membingungkan menurut terdakwa ya. Tadi pasti menyimak videonya kan? Kemudian dasar daripada terdakwa itu mengatakan bahwa itu membingungkan adalah sesuai surah Al-Zukhruf. Iya, artinya yang mengatakan saya selesaikan dulu ya. Yang menyatakan dia kebingungan karena dikaitkan dengan sifat-sifat Allah yang 99, Maha Penolong, Maha Pengampun, penjaga dan seterusnya itu, sedangkan di situ dikatakan tadi Allah membiarkan umatnya disesatkan oleh setan gitu loh. Maksudnya ahli tahu nggak bahwa itu dasar dia mengatakan itu jadi membingungkan buat dia? Mungkin buat ahli tidak membingungkan karena sudah pakar toh. Nah, pertanyaan saya, ketika terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu atau katakanlah menurut ahli tadi karena kebodohannya ya, harusnya bagaimana treatmentnya supaya tercerahkan gitu. Belajar, jangan lupa belajar. Baik. Ngaji. Jadi ketika Allah Al-Hafidh dia telah melindungi jaga, itu berarti melindungi. Kalau orang itu melindungi, biar aja. Baik, pertanyaan saya, ahli apa tahu, mungkin tahu dari jaksa bahwa kami telah memeriksa puluhan saksi, terutama yang sudah usia-usia ujur. Ketika kami tanyakan, hampir semua tidak mengerti ayat-ayat yang kita berbincangkan dalam perkara ini. Seperti katakanlah surat 72 Al-Jin 19, mereka rata-rata belum tahu. Surat 19 Maryam 71 mereka belum tahu dan sebagainya. Pertanyaannya, bila demikian mereka seorang muslim sejak orang tuanya tapi belum tahu ayat-ayat Al-Quran itu harusnya bagaimana dok? Supaya mereka tahu gitu. Bagaimana, di mana belajarnya? Karena terdakwa ini kan sudah belajar juga di pondok pesantren 84-85, kemudian sudah hampir 10 tahun lebih ada di Arab, masih berbahasa Arab gitu. Jadi baca apa aja? Bacanya salah semua. Yang mana? Yang mana? Betul bisa baca Arab, ya. Bisa baca kuning, itu seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan saya, apakah ada kewajiban semacam apa namanya itu bertanya atau tabayun kalau ketika seseorang misalnya dianggap ada perbedaan paham gitu? Tabayun itu wajib. Wajib ya. Kalau kita mendengar ibadah masih dalam Al-Quran, Allah berkata, ya ini injaro pasal berdoa Al-Quran. Mereka tabayun. Tapi betul. Baik. Ya, kalau saya tabayun itu tentang Pak Kiai, saya paham satu nih, kalau jelaskan itu tabayun. Kalau betul itu lain, dakwah. Baik. Apakah terdakwa pernah membaca buku ini?
Samail Ar-Rasul yang menulis tentang ciri-ciri karakter tanda kenabian, istimewaan, mujizat Rasulullah, versi Takik Tim Syakah An-Nadab. Di sini ditulis mengenai seperti yang tadi ahli keberatan disebutkan ciri-ciri Muhammad begitu. Saya terus terang boleh saya baca. Iya. Tapi yang ini saya tahu, saya tahu. Kebetulan di halaman izin yang ahli dari halaman 51 sampai halaman 85 di sini hampir semuanya membahas ciri-ciri dan karakter serta kenabian Muhammad. Nah, nanti siapa tahu nanti tertarik, kita berikan bukunya. Saya baca Sirah Al-Mu'minah. Baik. Saya baca Asy'ariyah Muhammadiyah atau Budi. Saya baca. Pertanyaan saya terkait ini, karena ini saya lihat bukunya ada di Perpustakaan Negara Indonesia, ada di toko buku Gramedia juga sehingga kami bisa beli. Bagaimana pengawasan tokoh-tokoh Muslim, katakanlah semacam MUI atau Nahdlatul Ulama atau apa namanya itu Muhammadiyah terhadap buku-buku seperti ini? Karena setiap kali dibacakan ini saya perhatikan dari pengunjung itu sangat emosional, seolah-olah ini karang-karangan daripada MPC, kan kita terdakwa ya, padahal ini adalah buku yang resmi. Apa resmi loh? Hah? Resmi. Di dalam buku ini disebutkan mengenai, silakan dibawa ke depan dulu. Bukan hadirin mohon buku tadi kita ragu itu akan dibaca apa memang sama. Naik aja ke depan, udah halaman 51 sampai halaman 5. Silakan ahli ke depan. Iya, saya Hakim. Baik, silakan dibacakan halaman 51 mengenai ciri karakter dan ini. Silakan. Oke, diberikan kepada ahlinya halaman 51 sampai 85. Artinya ayat itu berulang-ulang dari berbagai hadis gitu. Sudah kami tandai ya saudara ahli. Silakan dibacakan saudara ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa Rasul Abdi Mar'ain. Jadi sudah salah ini. Dapat asyfar atau orang sendiri. Asyfar al-ain ini dan tampaklah ini ini Pak salahnya. Jadi saya tidak berani menerima karena dari segi haknya salah ya? Baik. Salahnya di mana saudara ahli buku itu? Salahnya peornya karena itu adalah anggota rasen yang merapatkan isi dan merasakan kodanya. Kalau di atau dalam dohmal rasi api berailan dapat asyari semua kita pakai. Itu kan ada beberapa ayat hadis ya. Boleh dilihat yang lainnya misalnya di halaman berikut. Jadi ini dari sejarahnya belum isinya. Baik. Karena hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Betul. Kualifikasi. Siap. Ya. Kalau hadis Muslim itu sahih atau dhaif? Sahih. Sahih. Ya. Nah, mau lihat sampulnya coba perlihatkan. Sama itu dilindungi oleh Undang-Undang Indonesia. Pernah lihat buku itu? Karena saya sebagai Muhammadiyah. Baik. Apakah Ibnu Katsir itu diragukan ke Bukan, jadi berita masih yang saya tahu belajar tafsir. Ya. Tetapi dalam mungkin itu kita sudah tahu belajar manusia kan, mungkin kan itu bisa diisi asal seperti itu. Jadi perlu verifikasi lebih lanjut. Baik, saudara ahli, saya ini kebetulan senang membaca-baca berbagai masuk Al-Quran, hadis dan fikih dalam berbagai. Ya. Bisa. Nah, di situ berulang saya temukan bahwa sifat-sifat Allah itu salah satunya adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Baik. Bagaimana dengan sikap ahli terhadap seperti ini yang menurut ahli tadi tidak cakap
menurut ukuran ahli. Apakah ini bisa diberikan ampunan sebagaimana Allah Maha Pengampun? Allah mengampun, saya kata Allah mengampun. Jadi karena Allah mengampun, bisa ada beri seorang kafir dan ampun. Jadi ada proporsinya. Baik. Kalau memang orang itu tidak tahu, kemudian dia salah diluruskan, itu dilakukan. Bahkan udah macam-macam itu kan tidak tahu, tapi sengaja dionar lain. Baik. Kemudian bagaimana memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi? Apakah di dalam umat Islam juga terdapat perbedaan-perbedaan? Ada ya. Bagaimana cara memahaminya supaya tidak terjadi perselisihan paham, apalagi sampai terjadi keonaran? Ya, jadi Islam itu Usuluddin. Siap. Yang itu nggak boleh berbeda. Allah Esa. Baik. Semua Muslim mukmin harus yakin Allah Esa. Tidak boleh ada masalah Allah prioritas kamu tersalah. Ya kami. Baik. Ya. Kemudian Rasulullah usul Allah itu adalah mutlak. Yang boleh mengatakan Rasul itu bukan Allah, tapi dia adalah untuk Nabi. Jadi ada yang tapi suatu perlu tidak itu masalah ya. Kemudian ditolerir. Tentu saja dalam takbir itu baca Allah Muhammad atau Sayyidina Muhammad itu masalah kafir. Itu baik. Kemudian apakah ada perbedaan-perbedaan yang sangat fundamental di antara kaum muslim? Misalnya soal memahami Allah, kemudian kitabnya, hadisnya, kemudian nabinya. Iya, maksudnya apakah ada perbedaan? Saya tinggal satu terakhir itu yang mulia. Misalnya antara Syiah dan Sunni, apakah nabinya sama atau berbeda? Sama ya. Semuanya sama. Kalau masalah Allah, Maha Esa, Nabi Muhammad SAW, ada kiamat, ada Isa, semua sama. Baik. Kalau itu bukan Muslim. Terkait pertanyaan itu, ini benar-benar yang terakhir ini. Mengapa sering umat kaum Muslim dari Sunni maupun Syiah saling menuduh bahwa mereka bukan Islam? Sunni mengatakan Syiah itu bukan Islam gitu. Kenapa itu? Muslim yang lain. Oh begitu ya. Saya Muslim Sunni. Artinya tidak semua ya. Baik. Oke, silakan dari teman saya. Ahli. Apakah menurut saudara ahli terdakwa ini sesat? Siapakah yang menyesatkan manusia berdasarkan Al-Quran? Mohon tanggapannya. Ya, Allah itu sudah memberi opsi. Tapi kalau katakan barang siapa beriman silakan. Dan aku silakan. Jadi itu pilihan dia. Apa benar orang-orang yang menyimpang dari kebenaran maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam? Ya, orang tersesat mengakui Allah tidak Maha Esa, Allah tidak itu jangan terlalu. Ada kita Allah mengatakan ambil itu sesungguhnya orang kafir ada kita atau muslim itu biar jangan Allah tidak. Apakah berhak manusia yang tidak sempurna mewakili Allah menghukum orang-orang yang seharusnya dihukum Allah sendiri dan jadi kayu api bagi neraka jahanam? Kalau di akhirat itu Allah, tapi di dunia Allah mengatakan kalau orang ini berzina salah, tajam dia, pencuri, pelanggaran ada. Jadi Allah berikan kekuasaan kepada para hakim ya untuk menghukum sesuatu Allah. Jadi jangan hanya status pada akhirat, nanti tidak ada hukuman dunia. Apakah Al-Jin 17 benar mengatakan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Secara kemanusiaan, apakah orang yang pasti kena azab berat harus dihukum secara hukum dunia? Ya, itu Allah. Itu bicara saya. Karena Allah memberikan opsi mau iman tidak. Dan Allah itu kesempatan untuk berarti kalau dia asli kafir, kemudian dia beriman, dia tobat, surga.
sebutkan hak-hak manusia dan mana hak-hak Allah dalam menghukum manusia yang disesatkan. Kewajiban manusia beriman Allah. Kemudian kewajiban Allah manusia tidak ada orang yang beriman. Biasa. Dalam Al-Bayyinah ayat 7 mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Apakah orang bisa disebut saleh bila mengambil haknya Allah? Oh, yang namanya as-saleh wal qaim itu para saudara orang yang melaksanakan hak pada Allah dan manusia. Tidak ada orang yang berhak pada Allah, tapi Allah punya kekuasaan. Kalau ada orang berzina, itu rumahnya aja. Laksanakan, itu pada Allah, bukan pada Allah. Jadi kalau ada orang mencuri kotak itu, bukan pada Allah. Allah perintahkan para hakim itu jangan dulu seperti itu. Ya, jadi bukan pada Allah. Allah berkewenangan. Allah berikan mandat orang yang untuk menegakkan hukum. Apakah jihad dan keras bahwa membunuh orang kafir boleh dilakukan dalam tidak keadaan perang fisik? Tidak boleh. Jelas, jihad itu adalah melawan orang kafir yang memusuhi bangsa, memusuhi dunia. Kalau lebih normal itu berarti orang kafir dilindungi semua. Maka langsung jadikan barang saya menjadikan sendiri, saya menjadikan itu Rasulullah. Betapa dasar Islam itu melindungi orang kafir asal bukan kamu nabi. Bagaimana mengampuni orang supaya orang bertobat di dalam Islam? Apakah Allah tidak memerintahkan supaya mengasihi sesama manusia dan mengampuni orang bersalah? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, semua orang diberi kesempatan tobat, tapi untuk dunia tetap dijalankan. Pencuri mengatakan saya tobat, saya terkapok, tapi ini tetap pertahanan. Orang berzina saya tobat, itu lagi tetap tidak ada. Jadi untuk dunia tetap dijalankan. Masalah pemahaman adalah Allah. Masih banyak pertanyaannya pasti dua lagi yang boleh. Pertanyaan lagi. Iya Pak. Ya. Bukankah Islam juga mengajarkan ajaran ulas asih kepada sesama manusia dan bahkan kepada binatang tumbuhan di lingkungan? Bagaimana tanggapan? Islam sangat rahmatan lil alamin, ulas asih. Tapi berarti membiarkan hubungan, baru mempergerakan. Kalau orang kursi, triliun, saya minta maaf, selesai nggak bisa. Bukan dulu punya. Ada mulai dulu, ada saksi hukum. Jadi ulas asih itu bukan berarti merapikan hukuman. Hukum tertegakkan. Maksudnya kan, misalnya saya itu seandainya aku menyolong orang, ayo itu selalu. Jadi masalah hukum berjalan. Di manusia orang yang bersalah ada hukum apa? Dia sampai ingat terjadi yang ada di masyarakat orang itu hukum justru itu untuk melalui agar agar orang itu tidak begitu salah lagi yang lain. Jadi balas asih tidak membatalkan hukum harus dijaga. Ya. Apa arti dari isi Quran surat Al-Baqarah ayat 91 Pak? Baca dulu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang
hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah dalam kurung Muhammad mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Ya, ini adalah justru mengisahkan uang dahulu. Umat Nabi Yahya, Nabi Zakaria, itu mereka sudah beriman, malah membunuh para nabi kaum mereka. Jadi bukan orang Muhammad itu terjadi pada masa terdahulu. Karena dalam pandangan Islam ada umat yang membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Oke, Pak. Ya. Sekian, terima kasih, Pak. Oke. Kemudian izin dan pada ahli. Saudara ahli izin bertanya. Tadi saya ingin penegasan saja dari apa yang telah disampaikan oleh terkait surat Al-Maidah ayat 68. Bagaimana cara menyikapi banyaknya Al-Quran terjemahan dengan penerbit ternama, namun ada yang berbeda seperti tadi yang saudara ahli bacakan itu tidak ada terkait Al-Quran di dalam surat Al-Maidah ayat 68. Izin saya baca ya. Katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu mendapatkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan dalam kurung Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Al-Maidah ayat 68 yang tadi setelah dibacakan juga. Akhirnya ada berbeda, mulai saya terangkan lagi bagaimana cara menyikapi terjemahan yang berbeda tersebut. Ya, jadi kalau saya kuliah ahlul kitab lastu ala syai'in atau betul-betul Injil. Wahai kita, kalian tidaklah ada apa-apa. Kita benar atau Injil dan kitab yang benar pada kalian, benar kalian. Jadi kita apa? Itu perhatikan. Jadi yang benar menghasilkan adalah para ahli otoritas dari beragama. Ya. Dan itulah makanya ada pentasnya Al-Quran, pentasnya terjemahan supaya benar. Ya. Jadi di situ memang ada otoritas yang bisa orang, ya, belajar itu. Sehingga yang punya agama itu belajar. Ya, yang saya tanyakan, bagaimana cara mengantisipasi atau cara memahami terkait banyaknya terjemahan yang berbeda-beda. Contoh tadi katakan saudara Wali bahwa saudara terdakwa itu kan karena yang saudara terkait kebodohannya. Nah itu dia kan membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Nah seharusnya menyikapinya seperti apa? Karena ini banyak yang berbeda-beda. Ya, jadi begini, kita harus berbeda jujur. Apakah orang itu memang tidak tahu sehingga perlu untuk belajar, atau menuduh lain? Jadi kalau orang mau belajar, masalah. Dengan kiai saya mau menjelaskan apa yang dikatakan ayat ini, apa salah? Kalau menuduh, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, itu tidak benar. Cukup yang lain, terima kasih. Kali ini kami memiliki beberapa ahli terkait dengan konsep dakwah. Di sini juga tetapi kebenaran saja. Dakwah ini kan dalam Islam dalam KTP, tapi sudah tidak praktis. Nah, pandangan ahli ini berhukum Islam bagaimana? Sudah berubah. Kemudian ahli sudah melihat. Nah, tadi sudah disinggung
hukum oleh jaksa itu adalah pernyataan. Kalau pernyataan itu maka berisi suatu nilai baik dan buruk, gitu ya. Nah, itu sudah tadi ahli mengatakan untuk menafsirkan Al-Quran maka harus satu akidah. Nah, pertanyaan saya, pendapat ahli, boleh nggak seorang yang sudah buta itu menafsirkan apa gitu deh? Pandangan ahli itu penafsiran atau membaca terjemahan daripada Al-Quran. Kalau membaca saya boleh. Yang oleh nanti di video itu terdakwa itu membaca terjemahan dari suatu Al-Quran, dari Al-Quran, atau dia menafsirkan. Menafsirkan. Teksnya seperti itu. Ya sebentar, berarti itu terdakwa menafsirkan. Menafsirkan. Terhadap orang yang tidak satu akidah, maka tidak boleh untuk menafsirkan Al-Quran. Begitu ya. Apalagi sekarang terdakwa ini sudah kurang lebih 30 tahun ya. Agama Islam, tahu nilai-nilai di sini ya. Nah sekarang dari video yang saudara lihat ada dua nilai, nilai agama Kristen yang dikaji oleh Alkitab dan juga nilai agama Islam dari sudut pandang kita Al-Quran. Apakah itu dapat menimbulkan suatu keonaran? Jelas. Karena menurut Islam dengan tujuan yang sangat jelas sekali. Contohnya tadi dijelaskan Muhammad adalah tidak wahyu, tapi dalam jin. Kemudian dia dalam jin dan sebagainya. Itu sangat berbeda Islam. Bisa tidak saya simpulkan dari nama ahli tersenar bahwa pendakwa itu membandingkan dua ajaran, dua nilai dari dua penafsir yang tidak bisa bertemu itu satu kebenarannya. Saya tidak bicara mengenai beberapa itu saya. Tadi dari barang bukti dari tapi dari pernyataan tadi itu jelas menyisakan bahwa bukan Islam. Kalau tidak benar tadi tadi, maksud saya bisa tidak disandingkan dua nilai yang satu itu ajaran agama Islam dari Al-Quran, yang satu lagi itu ajaran agama kita. Tapi terus saya belum pernah melihat Injil itu mengatakan Muhammad itu adalah origin. Tidak bisa ya, tapi tidak bisa. Dan itu juga sudah harus lebih sadari oleh ketua bahwa itu tidak boleh untuk disiarkan. Dan menurut bahwa pembicaraan yang terdakwa itu adalah tidak benar. Saya katakan merusak agama, menimbulkan keonaran, menimbulkan sikap intoleran, juga radikalisme. Dan juga terdakwa ini sampai dengan sekarang saudara ini kan fatwa itu pasti mempunyai hubungan pembentangan dengan instansi terkait kalau terkait dengan penafsiran terdakwa ini masuk dalam konteks negara agama sama saja masuk. Agama lain, uang berbesarannya ini barangkali kan agamanya tadi kita bilang agama Islam dalam kriteria Islam kalau salah. Jadi jelas ada dia kenapa dalam otoritas dengan agama untuk menafsirkan satu kitab suci yang kurang dari terdakwa ada pertanyaan tidak ada atau mau menanggapi? Ada pertanyaan pada yang Ada pertanyaan. Terima kasih. Sebelum ke pertanyaan saya ucapkan terima kasih dulu atas saya diberikan beberapa dari saya. Terima kasih. Yang terhormat ahli, saya ingin bertanya, ada satu ayat di dalam Al-Quran, sebagai ahli pun ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa sebelum Al-Quran kita itu dikatakan kalau
dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, pertanyaan saya, yang disebut kitab Allah itu yang mana? Apakah Taurat dan Injil atau Quran dan kitab ini? Itu saja. Ya, pertama kitab yang Allah maksudkan dalam Ali Imran ayat 3 ini adalah pertama kitab Al-Quran. Ali kita Al-Quran Muhammad tapi tak Al-Quran. Ustaz yang membenarkan kita sebelumnya itu ya. Tapi sekali lagi sebelum ada perubahan, setelah perubahan tidak ada. Ya. Kita tulis itu sekali lagi penjabaran Al-Quran supaya bisa dipraktekkan. Karena sudah itu. Ya. Jadi undang-undangnya undang-undang 1 Al-Quran supaya bisa dioperasionalkan dalam kuning. Itu benar Allah manusia itu. Karena saya Nawawi, keahlian itu bukan manusia, tapi sumbernya merujuk pada Al-Quran sama dalam dalam besar. Terima kasih sudah cukup. Bagaimana? Ada keberatan yang ini. Keberatan saya adalah menurut sudah ahli bahwa saya membaca ayat Al-Quran sepotong-sepotong, tapi saya membacanya satu ayat yang pokoknya. Jadi seperti contoh surat 70 Al-Jin ayat 19. Saya satu ayat pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian itu saya terkait ayat pertama. Justru jin itu mengagumi Al-Quran. Tapi ketika ada ayat 19 ada bahasanya itu adalah jin yang kafir yang mengajari Muhammad. Itu tidak benar. Quran itu utuh, jangan berbohong. Jadi kalau kita tetap ada keterangan Anda, Ya. tapi harus tetap ada keterangan. Ya. Terima kasih. Saya sebenarnya jahat ya di acara ya itu selesai dari untuk yang pertama ini ya terima kasih saudara Saksi. Terima kasih Bu. Kemudian Kita sepakati untuk persidangan besok Terima kasih ahli ya. sama-sama. Terima kasih. jam 10 Siap ya. jam 10 Jam 10 yang mulia. 10. Cuma itu kan lebih baik dulu. Masih ngantuk. jam 10 Masih ngantuk Pak. jam 10 sudah mulai ya jadi 10. jam 10 ya. Sesuai dengan yang disepakati tadi kalau perbedaan di dalam bagiannya itu bisa ya yang berbeda oke ya kita sudah besok ya. Anda